Baik, selamat siang. Ini kita simak dulu untuk RX-nya ya. Dari Yaesu FT991A. Ini di HF 7 MHz. Kita berpindah sedikit. Demikian Pak Herman. Ke 760. Jadi udah enak itu Pak Herman. No problem, yang ini sudah mantap itu Pak Herman. Baik, naik sedikit lagi ke biasanya 700. Satu uniform IDIC selamat Ini mode LSB ya. Salam kenal. Salam sejahtera untuk Panjiran dan keluarga Untuk dan HF. selamat dalam perjalanan ke Pulau Dewata Bali. Iya, saya monitor dari tempat saya 60 dB gede banget. Saya pikir pakai AC apa ini. Ya, salam kenal RFG. dulu Pak Thomas. Ya, RFG-nya bisa. Yang 1 uniform IDIC Normal. ganti. Mentok kanan. YC itu UIX, YC itu PIY. Baik, mungkin kita akan switch ke VHF dan kita akan coba ke Airpen-nya, kita dengarkan juga seperti apa. Kami switch dulu. Nano, tapi yang Pro ya. Antena luarnya. November Oscar Pro I, ada I tulisannya itu ya yang saya remote ini. Oke, kita akan coba pindah bandnya di 144 dulu ya. Iya. Iya bisa lah nanti kapan-kapan ya. Habis lebaran kali. Mau ngeteri bukan saya itu. Periode ayah ayo cik bidang jam kasok ganti. Tak tunggu loh. Orang masak gini. Oke, switch udah ke frekuensi lain dulu. Oh iya. Oh sing nggon cedhak masjid kae emang mau Pak. Tapi ya kuwi etoke ora iso gede. 142 di 142. Stasiun repeater Romeo Delta 3 adalah saling menyapa jumpa di darat. Baik, selanjutnya kita coba di Airpen. Ini Bandara Ahmad Yani Semarang ya. Northeast. Inform ATC on initial contact that you have feedback. Ahmad Yani Airport Information Quebec at 0700 ATC. Runway in use 31 with 350 degrees 9 knots. Baik, Visibility mungkin itu saja untuk RX-nya yang jelas. Untuk di HF, kemudian VHF dan Airpen itu bisa ya. Normal, penerimanya bagus seperti itu. Oke, sekarang kita coba untuk ini dulu, pasang untuk ke Gamilut atau wattmeter. Untuk antena lower sudah kita pakai lagi karena tadi sudah kita dengarkan RX-nya. Baik, rekan-rekan di seluruh Nusantara, ini kami dengan bangga mempersembahkan untuk Anda yaitu radio multi band dan multi mode
dari Yaesu FT991A ya, 991A. Untuk radio ini merupakan apa ya, generasi yang mutakhir, dengan dia memiliki kemampuan digital C4FM atau dia sistem fusion ya. Kemudian ini dia mencakup beberapa mode yang seperti biasanya, yaitu ada CW, AM, FM, SSB, dan digital paket. Digital paket ini dia bisa dikatakan ini berkaitan dengan pengoperasiannya menggunakan perangkat tambahan seperti komputer seperti itu. Kemudian di sini kalau untuk unitnya, dia untuk RX di HF dia dari rentang 30 kHz sampai 30 MHz. Sedangkan transmitnya dari 1,8 sampai 30 MHz dengan power mencapai 100 watt. Sedangkan untuk 50 MHz di 6 meteran, dia untuk RX ya dia dari rentang 33 MHz sampai 56 MHz. Sedangkan untuk transmit atau TX-nya dia dari 50 sampai 54 MHz dengan power dia mencapai 90 watt seperti itu. Selanjutnya untuk VHF, untuk RX-nya dia dari rentang 137 MHz sampai 164 MHz. Untuk TX-nya dari 144 sampai dengan 146 MHz dengan power dia yang dia bisa dapat yaitu di 60 watt. Sedangkan untuk UHF dia untuk RX dia dari 420 MHz sampai 470 MHz. Sedangkan untuk transmit dia dari 430 sampai 439 MHz dengan power yang bisa dia raih mencapai 70 watt. Sedangkan untuk airband dia bisa RX-nya dari 118 sampai 137 MHz seperti itu. Baiklah, untuk radionya, unitnya seperti yang tampak di layar ini, kondisinya dia dusbook komplit ya, dusbook komplit. Di sini ada handheld carrier ya, sabuk jinjing untuk di main bodinya, dan di bawah dia ada cagak stainless. Selanjutnya hand mic ya, hand mic ori dari ini tipe MH31 ya. Sedangkan untuk kabel DC-nya juga kabel DC-nya ori, dia tebal, kuat sampai watt besar 200-an seperti itu, tetap aman. Dan dia dilengkapi dengan ini ya, sikringnya di kedua kutubnya maupun negatif ataupun positif. Jadi untuk proteksi. Baik. Kemudian tidak lupa di sini juga dia ada buku user manualnya. Ini masih ori dari sana, dari Jepang, bahasanya yang digunakan. Selanjutnya di sini dia disertakan juga untuk kartu garansinya ya. Kartu garansi dari radio ini masih ada, belum, kondisinya masih tersedia di sini. Kemudian tak lupa di sana ada dus dan ada styrofoam aslinya untuk pelindungnya, untuk anti benturan seperti itu. Jadi kondisinya radio ini saat dikemas di dalam kardus itu bisa dikatakan cukup aman, relatif aman. Baik, untuk bodinya, catnya semuanya masih ori, masih mulus. Selanjutnya untuk panel depan yang seperti Anda saksikan, layarnya ini besar, dia mudah untuk amati dengan jelas.
dengan dimensi 3,5 inci. Dia ini tipenya TFT ya, dan dia multicolor seperti itu. Jadi dia sangat ini sekali, menarik dan informatif sekali. Selanjutnya untuk ini rotary dial, potensio, tuningnya semua ini, kemudian tombol-tombol ini juga masih lancar semuanya. Nanti kita coba tes seperti itu. Sedikit mengulas tentang radio ini. Ini radio ini bisa dikatakan memiliki kinerja yang cukup superior, didukung dengan layar TFT 3,5 incinya ini dengan resolusi tinggi, sehingga pengoperasian dan visibilitasnya sangat luar biasa sekali. Versi A dari FT991 ini mencakup 2 fitur canggih baru yang menarik dan bermanfaat. Lingkup spektrum waktu nyata, jadi dia ada spektrumnya bisa real time seperti itu, dan tampilan air terjun multiwarna seperti itu. Cangkupan spektrum dinamis real time memberi kita ini kemampuan untuk melihat lokasi sinyal band secara grafis saat kita mendengarkan audio yang diterima, kemudian dengan cepat berpindah ke sinyal yang kita inginkan seperti itu. Kekuatan sinyal radio ini, band radio ini dapat dengan mudah dilihat dari waterfall displaynya seperti itu. Kemudian dia juga radio FT991A memiliki konfigurasi sirkuit penerima yang sangat seimbang dan canggih. DSP-nya merupakan tipe floating dengan floating point kecepatan tinggi, sehingga dia bisa menjamin penolakan interferensi yang sangat baik dengan sinyal aktual selaras kondisi keadaan yang saat kita melakukan transmit ataupun receive. Tidak hanya HF tetapi juga pada band VHF dan UHF juga. Kemudian dia untuk radio ini frekuensi AF generasi pertamanya menggabungkan filter atap 3 kHz dan 15 kHz yang kuat dan dapat dipilih secara efektif. Kemudian dia juga perangkat radio 991A ini juga dapat dihubungkan ke komputer menggunakan kabel USB yang ada di belakangnya untuk kontrol CAT dan pembaruan firmware atau penggunaan unit interface SGU17 opsional seperti itu. Kemudian untuk menguat RF transceiver FT991A ini menyediakan daya hingga 100 watt yang bersih dan solid. Kemudian untuk di VHF dan UHF ini dia bisa mencapai 70 watt. Ya, dia dikombinasikan dengan di unitnya ini antara heatsink dan kipas blower untuk membuang panas ya. Di belakang itu ada. Nanti Anda bisa menyimak di foto-foto yang kami sertakan seperti itu. Sehingga kondisi radio ini jika dioperasikan dalam waktu yang relatif lama itu bisa diantisipasi dengan dua pendinginan seperti itu, menggunakan heatsink dan mengeluarkan ini ya panas ya seperti itu. Baik, selanjutnya kita akan coba ini aja ke tes power. Kali ini kita akan coba dari 18 ini kita lihat di sini ya. Ini kita menggunakan 2 dummy load, ini untuk VHF dan UHF, sedangkan ini untuk HF-nya seperti itu. Baik. Dia 100 di 18, 100 di 35, 90 di 7, mode FM ya 90, kemudian di
maaf 10 90. Selanjutnya kita naik sedikit ke 11 ya, maaf 11.90 juga di 14 ya, 90 ya di 14, kemudian di 18 dia 95, di 21 95, untuk di 24 dia di 80 ya, 85. Kemudian di misalkan kita tadi di 24, kita naik di 27 ya, coba di 27 90 ya, 27 90. Kemudian di 28 ini kita menggunakan langsung di paling atas di 30 MHz 90 ya, 90 HF, range-nya di 90 ke 100. Baik, berikutnya kita coba di 50 nya 50 MHz atau 6 meterannya. Yang jelas ini di bawah 50 dia tidak bisa. Nah, untuk transmit dari 50 ya, 50 dia di 90. Kemudian di 51 90, di 52 90. Baik, di 53 90, kemudian di 54 ya, ini di bawah ya, 88 89 87 ya. Ya, baik, untuk di 50 MHz sudah kita coba, tidak ada kendala masalah, transmitnya oke. Di 144 di VHF kita ke 144, dia jika di bawah 144 dia tidak bisa ya. Ya, ini di sini kita pantau 60 144 60 144 60, kita ke 145 ya, dia 65 di 146 65 juga ya. Oke, di VHF juga tidak ada masalah, tidak ada kendala. Selanjutnya kita di UHF nya di 430 ini, 430. Nah, 430 untuk UHF. Baik, di 67 68 67 seperti itu, 430 ya. Kemudian dia kita coba ke atas di 435 misalkan, 435 ya, 70 435 70, dia di paling atas ini 439 ya, 439 di rentangnya ini 439 ya, 65 dia, 65 seperti itu. Baik, untuk tes power di semua band sudah kita coba transmit, tidak ada masalah ataupun kendala seperti itu.
jelas RX TX normal, tidak ada masalah. Selanjutnya kita sedikit mengulas tentang ini, apa yang ada di depan panel ini, apa yang ada di dalamnya seperti itu. Dengan di sini dia disematkan beberapa tombol yang shortcut untuk memudahkan kita mengaksesnya, semacam itu. Misalkan saat ini kita ini tombol home, ya tombol home ini layar sentuh interaktif, jadi dia bisa kita operasikan di semua sudutnya selama dia menyediakan beberapa menunya. Misalkan juga di sini kita munculkan ini spoil seperti itu. Nah, ini dengan potensio multinya ini dia bisa membantu untuk adjust apa yang opsi yang kita pilih. Ini square misalkan seperti itu tadi, square. Kemudian ini channel dial ya seperti ini ya. Ini channel dial, bisa juga dengan multi knob ini, multi potensionya. Baik, selanjutnya di sini di F function ini, kalau kita tekan sekali dia memunculkan beberapa pilihan ya. Di sini kita memilih untuk meter, RF power, mic gain. Misalkan kita pilih seperti ini, mic gain. Nah, ini kita bisa dirubah di sini menggunakan potensio multi ini ya, potensio multi. Kemudian seperti apa lagi ya, ini bisa kita pilih ke depan atau ke belakangnya. Nah, ini itu ya. Nah, ini ya. Ini untuk semacam shift-nya ya, untuk jika kita melakukan transmit. Ini untuk minus atau plus seperti itu, berapa megahertz kita kurangin, berapa megahertz kita tambah seperti itu, kilohertz. Kemudian ini tone atau GTSS, ini bisa ya, tone off. Kemudian ini untuk reverse, ini tone, DCS dikit, ini mirror atau white, alternator, ini IPO atau preamp-nya. Baik, ini jika Vox atau Mox. Nah, ini untuk Vox atau Mox-nya coba kita kita tes dulu ke DLSB. Vox kita tes tanpa ini ya, tanpa kita pencet ya, bisa untuk Vox-nya. Sedangkan untuk Mox-nya bisa ya, untuk Mox juga bisa ya. Ini tanpa dipencet. Mox oke, lancar, tidak ada masalah. Kita matikan dulu semuanya. Nah, baik, untuk monitoring ini kita tes cek 1 2 3, cek tes 1 2 3, cek tes. Kita kecilkan, cek oke, tes FT991A, cek. Baik, untuk monitoring bisa difungsikan normal. Ini mic equalizer, kemudian prosesor seperti itu. Baik, ini break in ya. Ini di menu function kita tekan sekali ya,
seperti itu. Jika ini tekan sekali lagi keluar dia dari situ. Jika kita tekan lama, ini untuk memory channel listnya macam itu. Baik, kemudian ini kita keluarkan lagi. Ini menu ya. Menu ini cukup banyak sekali. Ini settingannya, silahkan Anda eksplorasi seperti apa sesuai dengan kebutuhan Anda. Ini ada Vox delay semacam itu, kemudian tuner select internal, kemudian ini banyak lagi pilihannya, opsinya. Jika Anda mau setting, silahkan seperti apa. Oke, ini menu. Kemudian jika ini tekan lama, dia muncul setup ini untuk beberapa pilihan. My call ini silakan untuk identitas Anda. Jika Anda untuk menampilkan, kemudian ini untuk setting posisi GPS. Selanjutnya ini setting tanggal dan waktu seperti itu. Ini CW text. Baik, ini tadi mode band juga bisa kita fungsikan semuanya. Ini VFOA, VFOB. Jika kita keluarkan dulu, kita keluar. Oke. Ini VFOA, VFOB. Ya. Kemudian ini untuk recall, quick memory bank, semacam itu. Ya. Kemudian ini untuk tune. Ini tune ini jika ini kita aktifkan, kemudian kita tekan, bentar ya, ini posisinya belum kembali ke VFOA dan B. Baik, bentar, kita ini dulu, memory tuner. Ya, kembali ke VFO, kita coba tune ya, kita aktifkan tunernya di mode USB atau LSB ya. Ini kita ambil di band berapa, misalkan 14. Kemudian kita coba ini. Baik. Kemudian ini untuk log bisa kita fungsikan, clarity, kemudian VFOA, VFOB. Ini memo sudah kita simpan beberapa ini channel yang kita ini kemudian ini split seperti itu, splitnya juga bisa. Baiklah, mungkin secara garis besar sudah kita lakukan tes fungsi. Bisa kondisinya baik dan lancar. Mungkin itu saja review dari kami. Semoga ini bermanfaat untuk Anda. Lebih kurangnya mohon maaf. Terima kasih.